untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Rahayu dengan NIM 1714006. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kisah ini diawali pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim dalam mimpinya didatangi sesosok orang yang memerintahkannya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada saat mimpi itu datang, kemudian Nabi Ibrahim terbangun dalam keadaan yang berkeringat. Nabi Ibrahim tidak langsung percaya. Beliau takut mimpinya itu datang dari syaitan, bukan datang dari Allah SWT. Mimpi itu datang pada tanggal 8 Dzulhijjah dan pada hari itu ditandai dengan puasa Tarwiyah. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 Dzulhijjah mimpi itu datang lagi. Pada hari itu ditandai dengan puasa Arafah. Kali ini Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah, bukan dari syaitan. Lalu Nabi Ibrahim mendatangi putranya dan menyampaikan isi mimpi tersebut. Nabi Ibrahim awalnya menyangka bahwa Nabi Ismail akan marah, kecewa pada ayahnya. Namun apa yang terjadi? Nabi Ismail ternyata bersedia untuk membantu ayahnya dalam menunaikan wahyu yang dari Allah. Namun di situ Nabi Ismail berpesan bahwa dia menginginkan pedang yang akan digunakan untuk menyembelihnya harus tajam sehingga dia tidak merasa kesakitan. Kemudian yang kedua, menyampaikan salam pada ibunya. Yang ketiga, melepaskan pakaiannya supaya darahnya tidak mengenai pakaiannya. Dan yang keempat, menjadikan pakaian yang dipakainya sebagai kenang-kenangan untuk ibunya, karena dia sangat menyayangi ibunya. Di sini Nabi Ibrahim sangat terpukul bagaimana putra yang dinantikannya selama puluhan tahun, putra yang sangat disayanginya harus disembelih dengan tangannya sendiri. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam pergi ke padang pasir untuk melaksanakan wahyu dari Allah. Mereka tidak sampai hati untuk mengatakan pada Siti Hajar tentang wahyu ini. Mereka berkata pada Siti Hajar bahwa mereka akan mencari kayu bakar, dan Siti Hajar percaya karena mereka membawa tali serta pedang atau belati yang sangat tajam. Kemudian dalam perjalanan setan datang mengganggu untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah. Di situ Nabi Ismail melemparkan 3 batu yang peristiwa ini nantinya akan dikenal sebagai lempar jumroh. Nabi Ibrahim juga digoda oleh setan dan beliau juga melemparkan 3 batu. Saat setan gagal untuk menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setan datang kepada Siti Hajar dan menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Namun Siti Hajar karena imannya yang teguh dan percaya pada kedua orang kekasihnya, beliau melemparkan 3 batu juga pada setan, dan peristiwa pelemparan batu tersebut akan dikenal sebagai pelempar batu jumroh, yaitu Wusta, Aqabah, dan Aula. Saat tiba di tengah-tengah padang pasir, Nabi Ibrahim kemudian membaringkan Nabi Ismail dengan bertumpu pada pelipisnya. Saat perjumpaan pertama, pedang yang akan digunakan, awalnya pedang tersebut sangat tajam, namun pedang tersebut menjadi tumpul. Nabi Ibrahim merasa kehilangan. Kemudian Nabi Ismail meminta pada ayahnya untuk mengikatkan tali pada tangan dan kakinya agar dia tidak berenang. Namun saat dicoba lagi, pedang itu tidak bisa menyapai leher Nabi Ismail karena Nabi Ibrahim sangat sedih dan sangat tidak rela bahwa dia harus menyembelih putranya. Kemudian Nabi Ismail meminta pada sang ayah
untuk menutup wajahnya sehingga ayahnya tidak bisa melihat wajah putranya dan ayahnya bisa melaksanakan perintah dari Allah. Namun saat pedang tersebut akan mencapai leher Nabi Ibrahim, di situ malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan membawa seekor domba yang akan menggantikan Nabi Ibrahim dalam peristiwa pengorbanan tersebut. Peristiwa pengorbanan tersebut terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang awalnya wahyu dari Allah adalah menyembelih putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim telah melaksanakan wahyu dari Allah dan mereka teguh pendirian karena melaksanakan wahyu dari Allah tanpa bertanya apapun, Allah memberikan pertolongannya dengan mendatangkan domba yang didatangkan melalui malaikat Jibril. Dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, jangan melawan orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua selagi itu baik, kita wajib melaksanakannya. Kemudian yang kedua, perintah Allah adalah mutlak. Kita harus melaksanakan perintah Allah. Kalau bisa kita sebagai umat manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari sini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa Nabi Ibrahim sangat menyayangi putranya, begitupun Nabi Ismail yang sangat patuh pada ayahnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya